Selamat pagi semuanya, ya. Kembali lagi bersama saya Miss Uli. Di sini Miss akan melanjutkan ya video dari penjelasan Miss sebelumnya ya. Kalau sebelumnya Miss sudah menjelaskan konsep dasar terbentuknya itu sebuah bangun ruang ya, mulai dari titik, garis dan bidang ya. Nah, sekarang ya Miss juga sudah ingatkan ya kalau di video pertama Miss sudah ingatkan yang kita pelajari di kelas 12 itu adalah bangun ruang ya, bangun ruang bidang datar. Oke. Di sini ada beberapa bangun ruang ya. Di sini kalau misalkan Miss buat ini sebagai A, ini sebagai B, ini C, ini D ya. Ini E, F, G, H. Oke, dari beberapa bangun ruang ini, yang mana yang termasuk di sini bangun ruang ya, bidang datar. Oke, bangun ruang bidang datar. Maka bangun ruang bidang datar itu adalah bangun ruang yang terbentuk dari berbagai ya atau beberapa bidang datar. Ini ya, salah satunya balok, kubus, ya. Ini apa? Ini adalah prisma segitiga. Prisma itu kan alasnya dan tutupnya itu sama atau kongruen, ya. Ini juga terbentuk dari bangun datar ya, yaitu segitiga dan segi empat alasnya. Ya, berarti ini juga termasuk yang H juga. Oke, H ini disebut sebagai limas, ya, limas segitiga. Kalau yang ini apa? Limas segi empat, ya. Oke, segi 4. Oke, maka Miss bisa tulis ya di sini apa aja bidang ruang yang bidang terbentuk dari bidang datar. A, B, C, D, dan H. Maka sekarang bangun ruang yang terbentuk dari bidang lengkung. Itu apa aja? E, F, G ya. E, F, G yaitu kerucut, tabung, dan bola. Karena bidangnya ini lengkung. Oke, nah sekarang di dalam pembelajaran ini ya, untuk pertemuan ini kita akan menentukan ya jarak, ingat ya jarak dalam ruang bidang datar. Jarak dalam ruang bidang datar. Berarti cuma yang ini ya, ini yang bidang datar tadi, yaitu mulai dari seperti balok ya. Nah, apa sih yang kita pelajari dalam hal ini? Yang pertama itu adalah jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang. Nah, setelah kita membahas ini, kita nanti akan membahas tentang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa aja, ya. Nah, pada saat ya kita membahas ini, ya, pada saat kita membahas tentang jarak, tentu yang pertama sekali yang harus kamu ingat adalah teorema Pitagoras. Oke, teorema Pitagoras. Nah, di sini Miss mempunyai segitiga ya. Kalau ini sebagai A, ya, ini sebagai A, maka di depannya biasanya huruf kecilnya ya. Panjangnya itu sebagai huruf kecilnya A. Kalau ini C berarti huruf kecilnya di sini depannya ya. Kalau ini B berarti huruf kecilnya depannya. Teorema Pitagoras bilang apa? Ya, kalau Miss mau mencari panjang C, ya, maka C kuadrat sama dengan ya panjang ini kuadrat tambah panjang ini kuadrat. Oke, B kuadrat tambah A kuadrat. Atau biar lebih bagus penamaannya ya, kita mulai dari yang huruf awalnya A ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalkan Miss mau mencari panjang B ya? Berarti B kuadrat sama dengan ya B kuadrat, kalau panjang ini ya, berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya. Nah, Miss, saya mau mencari A ya, maka kamu juga bisa menggunakan ya A kuadrat sama dengan ya C kuadrat kurang B kuadrat. Oke. Atau Miss, ini kan masih dalam bentuk kuadrat, yang saya butuhkan itu cuma nilai A, maka kamu tinggal ini kuadrat ya, ini sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Gimana supaya ini tinggal A? Berarti sama-sama pangkat setengah ya. Ini sama dengan, ini kan kalau pangkatnya ini berarti saling membagi, berarti A sama dengan tinggal ini. Kalau pangkat setengah itu sama dengan akar C kuadrat kurang B kuadrat.
Oke, itu adalah cara teorema Pitagoras, ya. Nah, sekarang kalau Miss mempunyai segitiga, langsung contoh soal ya. Contoh, kalau Miss mempunyai segitiga, oke, bayangkan ini sebagai segitiga siku-siku. Ini terjadi pada segitiga siku-siku ya. Ini misalnya panjangnya itu adalah 5 ya. 5 cm atau 5 satuan deh. Sekarang yang ini panjangnya 3 ya, 3 satuan. Maka panjangnya ini berapa ya? Jadi Miss mau buat panjangnya namanya dulu ya, A, B, C ya. Sekarang AB itu sudah ada panjangnya, BC juga sudah ada panjangnya. Yang ditanya adalah AC. Atau bisa kita tulis ya, ini sebagai A kecil, ini sebagai B kecil, dan ini sebagai C kecil. Ya, maka panjang B itu berapa? Maka kita dapat menuliskan sebagai menggunakan Pitagoras. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang ya C kuadrat. Berarti ini sama dengan ya A kuadratnya berapa? 5 kuadrat ya. Berarti 5 kuadrat dikurang ini C kuadrat berapa? 3 kuadrat. Ya, ini sama dengan 25 dikurang 9. Berarti B kuadrat sama dengan 16. 16 itu sama dengan 4 kuadrat ya, sama dengan 4 kuadrat. B kuadrat sama dengan 4 kuadrat, berarti B sama dengan akar dari ya 4 kuadrat, berarti 4. Oke, dapatlah hasilnya, berarti panjangnya B adalah 4 satuan. Ingat, ini ya rumus ini tergantung penamaan kamu. Kamu buat di sini C, kamu buat di sini B. Kalau seperti Miss tadi ini ya, kalau Miss buat di sini namanya A, maka yang berlaku adalah ini. Jadi penamaannya itu adalah, rumusnya itu adalah sesuai dengan penamaan kamu ya. Oke, itu secara singkat kalau mengenai Pitagoras. Oke, kita akan lanjut ya. Tapi sebelumnya Miss mau nyatakan dulu ya sifat-sifat dalam bangun ruang ya, secara khusus kubus ya. Sifat-sifat kubus. Oke. Perhatikan gambar kubus ini ya. Oke, di sini ada sebuah kubus. Yang pertama, ketika kamu melihat ini dari kubus ini, ya, kamu akan melihat berapa sih titik sudut dari kubus ini, ya. Berapa titik sudut yang dibentuk oleh kubus ini. Oke, Miss mau kita hitung bersama ya. Yang pertama yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu adalah titik sudut dari kubus ya. Sekarang Miss mau ini bidang ya. Bidang pembentuk sebuah kubus ada berapa bidang? Oke, kita buka pelan-pelan ya. Oke, ini bidang yang terdapat pada kubus ya, yaitu berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Tadi titik sudut itu ada 8. Bidang yaitu ada 6 bidang. Oke, sekarang Miss mau jumlah dari jaring-jaring kubus itu ada berapa sih jumlah jaring-jaringnya ya? Sekilas ya, Miss ingatkan kembali ini adalah pelajaran SD juga ya. Jadi kalau misalkan Miss hitung ya 1, 2 ya, 3, 4. Oke, Miss tutup dulu deh. Ya, ini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi ada 11 ya. Jadi ada 11 jaring-jaring pada sebuah kubus. Oke, tadi itu ada rusuknya ada berapa ya? Rusuknya sama. Oke, kita hitung tadi rusuknya ada berapa? Belum ya? Belum kita hitung. Sekarang kita hitung rusuknya. Oke, rusuknya ini coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, oke yang dibalikin ya, 10, 11, 12. Oke, jadi ada 12 rusuk. 12 rusuk, titik sudut ada 8, ya, bidang ada 6. Oke, kalau sudah selesai ini, maka kita akan membahas apa-apa aja yang ada di dalam bangun ruang. Oke, perhatikan gambar kubus berikut ya. Jadi melalui gambar ini kita akan mengupas tuntas tentang penamaan di dalam bangun ruang.
ruang ya, bangun ruang yang sisinya datar. Salah satunya itu kubus ini. Di sini Miss menggambarkan sebuah kubus yang sudah Miss namain ya. Ingat, di video pertama cara penamaan Miss sudah jelaskan ya. Kita namai dari bawah biasanya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kalau misalkan kita mulai A di sini yang di bawah, maka yang di atas kita mulai penamaannya dari sini. Oke. Kalau dalam kubus AE ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai rusuk ya. Kemudian ya, kalau Miss buat ini ya, ada sebuah garis lagi yang menghubungkan antara titik A dengan titik F. Ini disebut sebagai apa? Yaitu diagonal bidang. Jadi kamu bisa menuliskan di sana ya, diagonal bidang. Oke. Nah, kalau dalam satu bidang ini nih, berarti ada berapa diagonal bidang? Ada 2, yaitu BE ya. Kalau misalkan Miss gambar di sini BE dan AE. Sekarang, kalau misalkan dalam seluruh kubus ada berapa? Berarti kamu silahkan tulis ada berapa diagonal bidang berarti dalam satu kubus ya. Nah, sekarang Miss akan berbicara mengenai ini. Kalian pasti sering nih yang namanya ada garis penghubung antara titik C dengan titik E. Ya, kalau dalam sebuah kubus nih, ini disebut sebagai apa? Oke, yang ini disebut sebagai diagonal ruang. Ingat ya, bedanya diagonal bidang dengan diagonal ruang. Kalau diagonal bidang itu terletak pada bidang ini. Ya, kalau diagonal ruang dia sudah melewati ruang ini. Ya, sudah terletak pada kubus itu sendiri. Oke? Tadi kalau diagonal bidang cuma dalam satu bidang, ya dalam satu sisi pada bidang ruang itu. Kalau bidang diagonal ruang itu sudah langsung pada ruangnya. Oke, perhatikan nih lebih jelas. Oke, itu adalah diagonal ruang. Maka kalau Miss mau menanyakan nih, berarti dalam satu kubus ada berapa diagonal ruang? Oke, Miss gambar ini banyak ya. Oke, berarti ini. Ini dia, ada diagonal ruang. Ada berapa banyak? Yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, jadi Miss tarik garis ke sini. Ya, terus Miss tarik lagi garis ke sini. Itu 2, 3, 4 ya. Jadi kamu bisa hitung sendiri ada berapa diagonal ruang di kubus itu sendiri. Nah, sekarang Miss akan bertanya berapa banyak ya kalau misalkan Miss buat begini. Oke, Miss akan ini dulu. Kalau diagonal ruang kamu sudah paham kan? Sekarang yang ini kalau misalkan dalam bangun ruang nanti ya kalian akan sering bertemu dengan bangunan yang seperti ini. Nanti akan ditanya nih kira-kira jarak bangun ini terhadap titik B berapa? Ya, atau kalau misalkan ada titik antara C dan B ini berarti ya jarak misalkan ada tengah-tengah ini namanya ya, jarak garis ini terhadap bidang ini berapa ya, bidang ini. Nah, itu biasanya yang ditanyakan di dalam jarak bangun ruang. Nah, yang pertama yang Miss mau sampaikan ini disebut sebagai apa? Ayo, bangun yang di dalam ini yaitu GFAD ya, atau AD FG ya. Ini disebut sebagai apa? Ini disebut sebagai bidang diagonal. Oke, bidang diagonal. Ingat ya, bidang diagonal. Nah, kalau ini bidang diagonal, berarti dalam satu bangun ruang ada berapa itu bidang diagonal? Oke, kamu bisa hitung sendiri berapa ya. Kalau misalkan Miss mau bidang diagonal dari ini A, B, C, E, H. Jadi Miss mau buat dulu ya, biar bidang diagonal. Berarti poligon C, H, E, H. Oke, di sini Miss sudah dapat ya. Bidang diagonalnya Miss ganti warna dulu. Berarti Miss akan pilih warna merah enggak? Warna ungu. Atau warna hitam aja ya. Nah, ini dia. Ini diagonal bidang juga. Jadi ini ada 2 bidang diagonal. Terus yang mana lagi kalau bidang diagonal? Bisa juga kamu tarik dari G, H, ke A, B. Ya.
Berarti ada 4 juga nanti bidang diagonal. Oke, itulah sekilas mengenai apa itu bidang diagonal, apa itu diagonal bidang, dan apa itu diagonal ruang. Oke, sekarang kita langsung ya menentukan kedudukan. Ya, kedudukan antara garis dan bidang ruang. Oke, garis dan bidang ruang. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pokok bahasan kita yang pertama ya, yaitu jarak titik dengan titik ya, jarak titik ke titik. Oke, Miss langsung lihat gambar ini ya. Oke, jarak titik ke titik, maka kalau ini kubus ya, ini kubus, jarak AKE ya, itu pasti sama dengan jarak FKB ya. Oke, sekarang kita akan menentukan ya jarak titik terhadap titik. Oke, itu adalah pokok bahasan kita yang pertama, jarak titik terhadap titik. Ini adalah sebuah kubus ya, yang Miss gambarkan tadi ya. Miss kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, jadi cara penamaannya adalah dari sini dulu A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, sekarang jarak titik terhadap titik berarti di sini ada berapa titik ini? Ada 8 A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ada 8 titik. Jarak-jarak yang mana aja yang biasanya kita tentukan? Oke, yang pertama dari konsep dasar dulu ya. Kalau ini kubus dikasih tahu panjangnya sebesar A ya. Maka kalau ada yang bertanya, kalau kubus ini panjang rusuknya adalah A, maka panjang HG sama dengan ya A ya. Kenapa A? Karena panjang rusuk sebuah kubus itu sama. Mau ditanya yang manapun itu tetap sama. Oke, sekarang ini udah sama ya panjangnya. Jadi kalau misalkan Miss bertanya nih, DA berapa panjangnya? Ya tetap A ya. Oke, sekarang Miss mau ini. Ini disebut dengan apa? Diagonal bidang. Oke, kita akan menentukan nih diagonal bidang sebuah kubus. Oke, ingat ya, kalau ini A, maka kita akan menentukan panjang AF. Berarti AF kuadrat ya. Ini sama dengan AB kuadrat ya. AB kuadrat tambah BF ya, BF kuadrat. Nah, ini sama dengan AB kuadrat. AB kuadrat berapa? Berarti A ya. Berarti A kuadrat tambah ini berapa? BF. Berarti A kuadrat juga. Maka AF kuadrat sama dengan ini. A kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Oke? Maka AF ya, itu sama dengan ya, AF sama dengan akar dari 2A kuadrat. Sekarang kita langsung pisahkan nih. Ini kan bisa dibuat sebagai akar 2 dikali akar A kuadrat. Akar A kuadrat berapa? Itu sama dengan A ya. Berarti akar 2 dikali A. Oke? Atau Miss bisa buat menjadi AF sama dengan A akar 2. Oke, ini adalah diagonal bidang suatu kubus. Ini nggak berlaku ke balok ya. Kenapa nggak berlaku ke balok? Karena panjang sisinya beda-beda. Jadi kalau misalkan nih Miss buat ya, ini kamu harus ingat tadi bahwa ini diagonal bidang ya. Diagonal bidang kubus. Ya, panjang diagonal bidang kubus. Oke, sekarang kalau misalkan Miss buat di sini ya panjangnya 4 cm. Panjang sebuah kubus, rusuk kubus itu 4 cm. Maka panjang DE berapa? Panjang DE. Ingat, A-nya sama dengan 4. Berarti panjang diagonalnya DE itu kan diagonal ini ya, diagonal bidang dari bangun ini. DE sama dengan berarti ingat A akar 2 sama dengan 4 akar 2 ya. Oke, sekarang Miss mau buat ya kalau misalkan panjangnya itu adalah 2. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Contoh kedua, kalau misalkan panjangnya 3, berarti diagonal bidangnya berapa? Diagonal bidangnya berarti ya DE
sama dengan, ingat, rumus diagonal bidang itu sama dengan A akar 2. A-nya tadi berapa? A itu panjang sisi ya, sama dengan 3 akar 2. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu mau nilai dari yang lain? Oke, sekarang Miss mau mencari ya, kalau misalkan kasih tahu nih panjang rusuknya itu adalah sebesar 5 ya. 5 cm deh, cm. Maka diagonal bidang dari diagonal bidang HF ya, berarti ini. Panjangnya sama dengan, berarti HF sama dengan. Oke, ingat A akar 2. Ini adalah rumus dari diagonal bidang. Oke, A akar 2 sama dengan, berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 5. Ingat, A-nya sama dengan 5. Berarti 5 akar 2. Oke, ini udah ini ya, centimeter. Itu adalah kalau diagonal bidang. Sekarang Miss mau diagonal ruang. Oke, ingat ini diagonal bidang A akar 2. Sekarang diagonal ruang. Oke, kalau diagonal ruang gampang juga ya. Oke, Miss mau ini. Oke, sebelumnya Miss hapus dulu yang lain ya. Ingat tadi diagonal bidang itu A akar 2. Jadi kalau ada soal kamu nggak perlu lagi menghitung karena kamu sudah paham. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai diagonal ruang. Oke, diagonal ruang ini berarti di sini ya. CE. Oke, misalkan tambahin dulu, berarti kalau diagonal ruang, panjang CE ya, diagonal ruang sekarang. Diagonal ruang. Oke, kalau diagonal ruang ini, berarti salah satunya adalah CE. Ya, CE. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan panjang dari CE? Maka, yang pertama yang kamu lakukan adalah kamu membentuk sebuah segitiga ya atau sebuah bangun datar melalui titik yang akan kita cari. Nah, perhatikan ini, titik yang kita cari itu adalah panjang C dan E ya, panjang C dan E. Oke, melalui C dan E ini kita bentuk suatu bangun. Oh, ternyata bisa nih melalui kalau kita bentuk ya C A E. Ya, jadi modal kita adalah CAE. Oke, Miss buat dulu line ya, line CA. Oke, C. Oke, segmen aja ya, segmen biar ketahuan. Oke, nah ini dia segmen ya. Jadi segmen ini, oke, langsung kita dapat nih. Berarti yang terbentuk apa di sini yuk? Yang terbentuk ya melalui diagonal ruang ini, ya, itu akan terbentuk sebuah segitiga juga, segitiga yang baru, ya, oke, yaitu ini, CAE ya, C segitiga siku-siku CAE. Oke, siku-sikunya di mana? Di titik A. Nah, kalau kita menggunakan Pitagoras, maka kita akan dapat ya CE kuadrat sama dengan CA kuadrat tambah AE kuadrat. Oke, kan kita udah dapat nih tadi AE ya. Oke, CA maksudnya Miss ya. CA itu kan diagonal bidang, sedangkan diagonal bidang tadi ingat ini. Ya, ini adalah diagonal bidang, maka A akar 2 kuadrat. Ya, ini kita tetap panjangnya kita anggap sebagai A ya, panjang rusuknya karena ini adalah kubus. Maka ditambah AE. AE berapa? Ini berarti A. Ya, kuadrat. Ini sama dengan 2. Ini kan akar 2 kuadrat berarti 2. Berarti 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka CE kuadrat sama dengan ya 3A kuadrat ya. Oleh karena itu CE itu sama dengan A akar 3. Oke, langsung dikuadratkan aja ya. A akar 3. Oke, diakarkan maksud Miss. Nah, kalau A akar 3 ingat ya,
Ini tadi untuk diagonal ruang. Sedangkan untuk diagonal bidang A akar 2. Jadi kamu gampang ya, gampang ingatnya. Untuk diagonal bidang A akar 2, untuk diagonal ruang A akar 3. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, misalkan memberikan sebuah panjang ini, panjang GF, ya, GF sama dengan 10 ya cm. 10 cm. Maka berapakah panjang CE, ya? GF sama dengan 10 cm. Maka CE berapa? Maka kalau GF sama dengan ya 10 cm, maka CE sama dengan langsung aja A akar 3. Itu adalah diagonal ruang. Itu sama dengan ini sebagai A-nya ya, 10 akar 3 cm. Jadi gampang ya. Kalau misalkan nih Miss buat 20 ya. 20 berarti sini tinggal ganti 20. Jadi kamu nggak usah susah-susah. Jadi kalau ada soal langsung kamu tahu berapakah diagonal ruangnya. Ingat, ini hanya berlaku untuk kubus, nggak berlaku untuk balok ya. Oke, soal terakhir nih mengenai jarak ya. Jarak kalau misalkan Miss buat di sini. Oke, Miss tutup dulu ini ya. Ini. Sekarang mengenai jarak diagonal ruang juga ya. Miss memberitahukan ya sebuah kubus dengan panjang sebesar 5 cm ya. Maka tentukanlah panjang ya. Jadi Miss kasih tahu FG sama dengan 5 cm. Tentukanlah panjang GE dan panjang HB ya. Oke, GE itu apa? GE itu adalah diagonal bidang. Oleh karena itu langsung aja diagonal bidang. Maka ini sama dengan A akar 2. A-nya berapa? 5 ya, 5 akar 2 cm. Sedangkan HB itu sama dengan diagonal ruang. Maka ini diagonal ruang. Maka panjangnya sama dengan A akar 3 sama dengan 5 akar 3 cm. Oke, ini ya, dapat langsung. Gimana kalau ke balok? Ya, balok juga sama aja sebenarnya ya, konsepnya sama aja, pakai dengan triple Pythagoras, pakai rumus Pythagoras, oke? Oke, di sini ada sebuah soal ya, diketahui kubus ya, ini jelas-jelas kubus, kalau dikasih tahu cuma saat ini kubus, diketahui kubus ini memiliki panjang rusuk sebesar 1 ya, 1 satuan. Oleh karena itu, kita diminta nih menentukan garis yang warna hijau ini, panjang yang warna hijau ini dengan yang merah. Warna hijau ini disebut sebagai diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang, ingat ya, diagonal bidang itu adalah A akar 2. A-nya berapa? 1. Berarti 1 akar 2 sama dengan akar 2. Sedangkan yang merah ya, yang merah ini disebut dengan diagonal ruang ya. Kalau misalkan dalam kubus diagonal ruang itu sama dengan A akar 3. Ya, ini sama dengan A-nya berapa? 1 akar 3 atau sama dengan akar 3 satuan. Oke, gampang ya kalau misalkan mencari seperti ini. Oke, sekarang ini berlaku nggak untuk balok? Enggak ya, konsepnya aja yang kamu gunakan untuk balok menggunakan segitiga Pythagoras ya ke balok. Jadi berapa ukurannya tinggal masukin aja. Jadi konsepnya sebenarnya sama, tapi untuk cara cepat ini jangan langsung gunakan ya. Ingat, karena balok itu setiap rusuknya beda-beda. Jadi kamu harus menghitung sesuai dengan rusuknya. Oke.